Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Sartika selaku moderator dan pembicara ketiga, Diana De Putri selaku pembicara pertama, dan Chandra selaku pembicara kedua. Pada pertemuan kali ini, kami akan membawakan materi perkembangan fisik. Pada materi kali ini, kami memiliki 4 poin. Perkembangan fisik, tahapan perkembangan fisik manusia, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, dan terakhir permasalahan perkembangan fisik. Materi pertama dan kedua, perkembangan fisik dan tahapan perkembangan fisik manusia akan dibawakan oleh teman saya, Diana De Putri. Diana De Putri, time is yours. Baik, jadi materi pertama yang akan saya jelaskan adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik manusia terdiri dari fisik dan psikis. Fisik merupakan tempat berkembang berbagai perkembangan manusia. Di dalam fisik terjadi perkembangan kognitif, sosial, moral, agama, dan bahasa. Fisik merupakan tempat bagi perkembangan psikis manusia. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada manusia mengacu pada perubahan dan perkembangan dalam pemikiran, pengetahuan, dan kemampuan mental sepanjang masa hidup seseorang. Selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial ini melibatkan kemampuan untuk memahami dan merespons emosi orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan berpartisipasi dalam kelompok sosial. Selanjutnya, perkembangan moral. Ini melibatkan proses pembentukan kesadaran moral, pengenalan perbedaan antara benar dan salah, dan kemampuan untuk mempertimbangkan dampak moral dari tindakan seseorang. Selanjutnya, perkembangan agama. Proses eksplorasi, pemahaman, dan pengembangan keyakinan dan praktik keagamaan sepanjang masa hidup seseorang. Dan yang terakhir, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa pada manusia melibatkan kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mempelajari sistem komunikasi yang kompleks yang digunakan dalam interaksi sosial. Selanjutnya kita melangkah ke tahapan perkembangan fisik manusia. Yang pertama adalah perkembangan fisik pada masa anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada masa anak-anak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Yang pertama, perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak menggunakan seluruh anggota badan atau otot-otot besar yang melakukan sesuatu. Sedangkan perkembangan motorik halus adalah perkembangan koordinasi tangan dan mata. Aktivitas-aktivitas motorik halus mensyaratkan penggunaan otot-otot kecil di tangan. Yang kedua adalah perkembangan fisik pada masa remaja. Perubahan yang paling dirasakan remaja adalah perubahan fisik. Pada masa remaja ditandai dengan adanya pertumbuhan fisik yang cepat. Keadaan fisik dan pada masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting. Namun ketika keadaan fisik tidak sesuai dengan harapannya atau ketidaksesuaian antara body image dengan self picture dapat menimbulkan rasa tidak puas dan kurang percaya diri. Selama masa remaja, perubahan tubuh ini akan semakin mencapai keseimbangan yang sifatnya individual. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pemaparan materi yang dibawakan oleh Diana De Putri. Selanjutnya, poin ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik yang akan dibawakan oleh Chandra. Chandra, time is yours. Ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik manusia, yakni pertama adalah faktor genetik atau keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, faktor olahraga atau kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor pendidikan. Baik, yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Genetik orang tua atau faktor keturunan berperan paling besar untuk mempengaruhi tumbuh berkembang anak melalui karakteristik fisik anak seperti tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, hingga bahkan kecerdasan dan bakat. Selanjutnya, faktor hormon. Hormon dapat mempengaruhi pertumbuhan karena menghasilkan pesan sinyal kepada sel untuk melakukan pembelahan dan juga dapat mengaktifasi enzim hormon pada tubuh atau mitahormon yang dapat mencium pertumbuhan dan perkembangan tubuh adalah auksin, sitokinin, giberlin, dan etilen. Selanjutnya ada faktor gizi.
Gizi seimbang yaitu apabila asupan makanan cukup secara kualitas dan mengandung beberapa zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna, zat gizi tersimpan, dan aktivasi fungsi kehidupan sehari-hari berjalan optimal. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan, hidup di lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Selanjutnya adalah faktor olahraga dan kesehatan. Berolahraga membuat semua bagian tubuh bergerak sehingga bisa meningkatkan fleksibilitas otot. Tubuh juga menjadi lebih elastis dan juga tidak kaku. Bagi anak-anak, olahraga sangat penting untuk menunjang perkembangan postur tubuh. Dan yang terakhir yakni faktor pendidikan. Perkembangan fisik pada dasarnya dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal ataupun faktor eksternal. Perkembangan fisik dari peserta didik akan memengaruhi proses pembelajaran peserta didik, sehingga sangat penting bagi pendidik untuk memahami karakteristik perkembangan fisik peserta didiknya. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari Chandra. Selanjutnya di poin terakhir ada permasalahan perkembangan fisik. Remaja selalu melihat ke kaca untuk memastikan dirinya sebaik yang diimpikannya. Perkembangan fisik pada remaja selalu memiliki berbagai permasalahan pada diri remaja. Gunarsa 1989 merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan